Di bawah rimbunnya hutan mentauh, dari sebuah tanah perdikan yang sunyi di pedalaman Jawa, lahir sebuah kekuatan yang kelak akan mengubah sejarah Nusantara selamanya. Mataram Islam. Sebuah kerajaan raksasa yang tidak hanya mampu menyatukan tanah Jawa di bawah satu panji, tetapi juga menjadi satu-satunya kekuatan yang berani mengguncang benteng-benteng VOC di Batavia dengan ribuan prajurit dan nyali yang tak kenal takut. Nama Sultan Agung bergema sebagai simbol kedaulatan, martabat dan kejayaan yang tak tertandingi. Namun, sejarah mencatat pelajaran yang menyakitkan. Kejayaan yang dibangun dengan darah dan air mata ini akhirnya harus menemui senja yang kelam. Bukan karena meriam-meriam penjajah yang menghancurkan bentengnya. Bukan pula karena musuh dari seberang lautan yang mematahkan pedangnya. Mataram Islam tidak dikalahkan oleh musuh dari luar. Ia runtuh dan terbelah oleh perpecahannya sendiri. Konflik internal, pengkhianatan di dalam istana, dan ego yang lebih besar dari rasa persaudaraan. Inilah kisah tentang takhta, ambisi dan tragedi yang membelah tanah Jawa menjadi berkeping-keping. Sejarah besar ini tidak bermula dari istana yang megah, melainkan dari sisa-sisa kejayaan yang mulai memudar. Di akhir abad ke-16, Kesultanan Pajang yang dipimpin oleh Sultan Hadiwijaya, atau lebih dikenal sebagai Jaka Tingkir, berada di ambang senjanya. Konflik internal dan perebutan pengaruh di antara para bangsawan membuat stabilitas Pajang mulai goyah. Di tengah ketidakpastian itu, seorang pemuda cerdas dan pemberani bernama Danang Sutawijaya mulai menunjukkan taringnya. Sutawijaya bukanlah orang asing bagi Pajang. Ia adalah anak angkat kesayangan sang sultan. Namun takdir memiliki rencana yang lebih besar untuknya. Setelah berhasil menumbangkan pemberontakan Arya Penangsang, keluarga Sutawijaya dihadiahi sebuah wilayah hutan belantara yang luas di pedalaman Jawa, sebuah tempat yang dikenal sebagai Alas Mentaok. Bayangkan sebuah hutan jati yang sangat lebat, dihuni binatang buas dan dianggap angker oleh penduduk sekitar. Di sanalah Sutawijaya beserta pengikutnya mulai menebas semak belukar dan merobohkan pohon-pohon raksasa. Inilah fase yang dikenal sebagai Babad Alas Mentau. Mereka tidak hanya membangun rumah, tetapi sedang meletakkan batu pertama bagi sebuah kekaisaran. Perlahan namun pasti, hutan sunyi itu berubah menjadi pemukiman yang ramai. Pusat pemerintahan pun didirikan di sebuah tempat yang sekarang kita kenal sebagai Kota Gede. Awalnya Mataram hanyalah sebuah kadipaten kecil di bawah bayang-bayang Pajang. Ia mulai memperkuat benteng, melatih pasukan, dan yang terpenting, ia mulai berhenti mengirimkan upeti kepada Pajang sebagai simbol pembangkangan dan kemandirian. Tahun 1586 menjadi tonggak sejarah. Mataram secara resmi berdiri sebagai kesultanan yang berdaulat. Panembahan Senopati bukanlah pemimpin yang hanya duduk diam. Ia adalah seorang ahli strategi perang, sekaligus politisi ulung. Untuk menyatukan tanah Jawa, ia sadar bahwa ia membutuhkan lebih dari sekadar pedang. Ia membutuhkan legitimasi spiritual dan politik. Ia mulai menaklukkan wilayah-wilayah di sekitarnya, mulai dari Kedu, Bagelen, hingga bergerak menuju wilayah timur dan pesisir. Setiap jengkal tanah yang ia kuasai diperkuat dengan pembangunan infrastruktur dan sistem pemerintahan yang tertata. Di masanya, militer Mataram mulai disegani karena disiplinnya yang tinggi dan kesetiaan mutlak kepada pemimpinnya. Kekuasaan Senopati bukan tanpa tantangan. Ia harus menghadapi perlawanan dari para bupati di pesisir utara dan Jawa Timur yang masih setia pada terah lama atau ingin merdeka sendiri. Namun Mataram memiliki satu keunggulan, letak geografisnya di pedalaman yang subur. Beres dari Mataram menjadi alat diplomasi sekaligus logistik perang yang mematikan. Hingga wafatnya pada tahun 1601, Panembahan Senopati telah mengubah sebuah kadipaten kecil di tengah hutan menjadi kekuatan baru yang mendominasi Jawa Tengah. Ia mewariskan sebuah fondasi kerajaan yang kuat, sebuah istana yang kokoh di Kota Gede. Bahwa suatu saat nanti seluruh tanah Jawa harus bersatu di bawah satu payung Mataram Islam. Takhta kemudian jatuh ke tangan putranya,
Raden Mas Jolang yang kemudian bergelar Panembahan Hanyakrawati. Namun kepemimpinannya langsung diuji oleh api pemberontakan. Saudara-saudaranya termasuk Pangeran Puger di Demak tidak setuju dengan suksesi ini. Hanyakrawati harus memulai masa kekuasaannya bukan dengan perayaan, melainkan dengan memegang gagang keris untuk menjaga keutuhan warisan ayahnya. Meskipun sering dianggap sebagai masa transisi, Hanyakrawati adalah pemimpin yang gigih. Ia melanjutkan visi ayahnya untuk menyatukan Jawa. Ia memimpin ekspansi ke wilayah Jawa Timur, menyerang Surabaya dan mencoba menundukkan Gresik serta Kediri. Di bawah kepemimpinannya, militer Mataram mulai mempelajari pola pertahanan kota-kota pesisir yang kuat. Meskipun belum berhasil menaklukkan Surabaya sepenuhnya, ia telah meletakkan dasar strategi pengepungan yang nantinya akan disempurnakan oleh putranya, Sultan Agung. Di sela-sela peperangan, Hanyakrawati adalah seorang pembangun. Ia memperindah keraton kota Gede dan memiliki ketertarikan besar pada tata kota serta taman. Salah satu peninggalannya yang paling ikonik adalah pembuatan taman-taman perburuan atau krapyak. Ia percaya bahwa seorang raja tidak hanya harus kuat di medan laga, tapi juga harus selaras dengan alam. Ia mulai menata infrastruktur kerajaan yang membuat ekonomi Mataram semakin stabil melalui sektor pertanian. Takdir Hanyakrawati berakhir dengan cara yang tragis dan tak terduga. Pada tahun 1613, saat sedang berburu di hutan Krapyak, sang sultan mengalami kecelakaan yang merenggut nyawanya. Karena wafat saat berburu di Krapyak itulah, ia kemudian dikenal dalam sejarah sebagai Panembahan Sedo ing Krapyak. Kematian mendadaknya ini sempat menimbulkan guncangan di istana, karena pewaris takhta yang ditunjuk masih sangat muda. Tahun 1613, di jantung tanah Jawa, sebuah transisi besar sedang terjadi. Raden Mas Martapura, putra mahkota yang memiliki keterbatasan, hanya bertakhta selama 1 hari sebagai pemenuhan janji ayahnya, Panembahan Hanyakrawati. Namun takdir yang sesungguhnya sedang menunggu di balik pintu gerbang keraton. Seorang pemuda berusia 20 tahun melangkah maju. Namanya Raden Mas Rangsang. Di pundaknya, ia memikul beban sebuah imperium yang sedang tumbuh. Namun bagi Mas Rangsang, Mataram saat itu bukanlah sebuah imperium. Ia hanyalah sebuah kekuatan daratan yang dikelilingi oleh kadipaten-kadipaten pesisir yang angkuh dan saling sikut. Saat dinobatkan dengan gelar Sultan Agung Hanyakrakusuma, ia tidak hanya menerima keris pusaka. Ia mewarisi sebuah api ambisi bahwa Jawa tidak boleh lagi terbelah. Jawa harus menjadi satu tubuh yang utuh di bawah Panji Mataram. Inilah awal dari sebuah babak paling berdarah sekaligus paling gemilang dalam sejarah Nusantara. Mengapa Sultan Agung begitu terobsesi menyatukan Jawa? Secara sosiologis, Jawa saat itu adalah mosaik kekuatan yang rapuh. Di barat ada Banten yang kuat. Di pesisir utara ada aliansi kota-kota pelabuhan seperti Surabaya yang kaya raya. Sementara di timur jauh, sisa-sisa kekuatan lama masih bercokol. Sultan Agung menyadari satu hal yang tidak disadari penguasa lain. Ancaman asing. VOC, Belanda, baru saja menancapkan kuku di Batavia, 1619. Baginya jika Jawa tetap terpecah dalam ego kecil masing-masing kadipaten, maka satu persatu akan dimangsa oleh kekuatan kolonial. Visinya adalah manunggalnya Kawula Gusti dalam skala geopolitik. Ia ingin menciptakan stabilitas di mana petani bisa bertani dengan tenang, karena tidak ada perang antar saudara. Dan pajak bisa dikelola untuk membangun peradaban, bukan sekadar membiayai tentara bayaran. Strategi Sultan Agung sangat brilian. Ia tidak langsung menyerang pusat kekuatan terbesar. Ia mulai dengan memotong dahan-dahan sebelum menumbangkan batangnya. 1614 hingga 1616, ia mengamankan wilayah timur, mulai dari Wirosobo hingga Lasem. Pasukan Mataram bergerak seperti air bah yang tidak terbendung. 1617, Pasuruan jatuh. Ini adalah pesan keras bagi Surabaya bahwa Mataram tidak main-main. 1624, penaklukan Madura.
Ini adalah langkah krusial untuk mengisolasi Surabaya dari dukungan logistik dan pasukan tambahan dari seberang lautan. Kunci kemenangan Mataram bukan hanya pada keberanian prajuritnya, melainkan pada ketahanan logistik. Sultan Agung adalah penguasa pertama di Nusantara yang memikirkan suplai pangan secara masif. Ia memerintahkan pembangunan lumbung-lumbung padi di sepanjang jalur baris pasukannya. Prajurit Mataram mungkin kalah dalam teknologi meriam dibanding VOC nantinya, tapi dalam hal stamina di medan tempur, mereka tidak tertandingi. Surabaya adalah benteng terakhir yang menghalangi penyatuan Jawa. Kota ini kaya, memiliki angkatan laut kuat, dan perlindungan alam berupa rawa-rawa yang sulit ditembus. Sultan Agung tidak menggunakan serangan frontal yang bunuh diri. Ia menggunakan strategi blokade total. Selama bertahun-tahun Surabaya dikepung, aliran sungai berantas dibendung dan dialihkan, membuat sawah-sawah di Surabaya kering dan penduduknya kelaparan. Pada tahun 1625, Surabaya akhirnya menyerah, bukan karena hancur oleh meriam, tapi karena tidak ada lagi makanan yang bisa dimakan. Jatuhnya Surabaya menandai berakhirnya perlawanan besar di Jawa Timur. Sultan Agung kini secara de facto adalah penguasa tunggal tanah Jawa. Ia membuktikan bahwa kesetiaan mutlak rakyat dan manajemen sumber daya adalah senjata yang lebih mematikan daripada peluru. Setelah penyatuan ini, Sultan Agung tidak lantas berpuas diri. Ia menyadari bahwa penyatuan wilayah harus dibarengi dengan penyatuan budaya dan spiritual. Ia mulai memadukan kalender Islam dengan kalender Jawa, menciptakan harmoni yang kita kenal hingga hari ini. Ia mengambil gelar susuhunan dan nantinya mengirim utusan ke Mekkah untuk mendapatkan gelar Sultan yang sah secara hukum Islam internasional. Tahun 1619, di atas puing-puing Jayakarta, Jan Pieterszoon Coen mendirikan sebuah benteng bernama Batavia. Bagi Belanda, ini adalah pusat perdagangan. Tapi di mata Sultan Agung, Batavia adalah kanker. Sultan Agung menyadari satu kebenaran pahit. VOC bukan sekadar pedagang. Mereka adalah entitas yang ingin memonopoli napas kehidupan Nusantara. Kehadiran mereka menghalangi visi penyatuan Jawa yang telah ia bangun dengan darah. Sultan Agung tahu selama Batavia berdiri, kedaulatan Mataram tidak akan pernah utuh. Inilah satu-satunya penguasa yang hampir mengusir Belanda selamanya dari tanah Jawa. Ia tidak mengirim diplomat, ia mengirim pesan melalui derap langkah ribuan prajurit. Bagaimana cara menggerakkan puluhan ribu orang dari Yogyakarta menuju Jakarta tanpa truk, tanpa kereta api, dan tanpa jalan raya yang memadai? Ini adalah prestasi logistik yang gila. Sultan Agung memerintahkan mobilisasi massa yang melintasi ratusan kilometer hutan dan rawa. Secara sosiologis ini menunjukkan loyalitas mutlak. Rakyat bukan sekadar dipaksa. Mereka merasa menjadi bagian dari misi suci mempertahankan tanah air. Untuk mendukung pasukan ini, Sultan Agung membangun rantai pasokan rahasia. Lumbung-lumbung padi didirikan di Karawang, Cirebon, dan Tegal. Para petani berubah menjadi penyuplai perang. Tanpa strategi pangan ini, pasukan Mataram akan mati sebelum melihat tembok Batavia. Agustus 1628, armada Mataram tiba di Teluk Jakarta. Pasukan di bawah pimpinan Tumenggung Bahurekso mulai menggali parit-parit pengepungan. Strateginya, perang total. Pasukan Mataram membendung dan meracuni Sungai Ciliwung, satu-satunya sumber air bersih bagi Belanda, di dalam benteng. Hasilnya fatal, penyakit kolera dan tipes mulai menggerogoti pertahanan VOC dari dalam. Namun kendala utama muncul. Meriam Belanda jauh lebih unggul dalam jangkauan. Prajurit Mataram harus bertarung dengan keberanian yang nyaris nekat, merangkak di bawah hujan peluru demi mendekati tembok benteng. Meski menderita kerugian besar, Sultan Agung berhasil membuat Jan Pieterszoon Coen gemetar di balik kamarnya. Sultan Agung belajar dari kegagalan pertama. Pada tahun 1629, ia mengirim pasukan yang lebih besar dengan persiapan logistik yang lebih matang. Namun VOC melakukan langkah yang sangat licik, operasi intelijen. Melalui mata-mata, VOC mengetahui lokasi lumbung-lumbung pangan utama Mataram di Karawang dan Cirebon.
Belanda mengirim kapal-kapal kecil untuk membakar cadangan padi tersebut. Inilah titik baliknya. Prajurit Mataram yang sudah berada di depan gerbang Batavia tiba-tiba kehilangan napas mereka, makanan. Di tengah kekacauan ini, Gubernur Jenderal J.P. Cohen tewas. Namun Mataram terpaksa mundur. Misi ini gagal bukan karena kalah tempur, tapi karena perut yang kosong akibat pengkhianatan. Jika perang adalah cara Sultan Agung menyatukan Jawa, maka birokrasi adalah cara ia mengikatnya. Sultan Agung bukan sekadar jenderal, ia adalah seorang administrator jenius yang memahami bahwa kekuasaan tanpa struktur adalah anarki. Ia membagi wilayah Mataram menjadi 3 ring kekuasaan yang sangat presisi. Kutagara, pusat pemerintahan jantung dari segala kebijakan. Negara Agung, wilayah penyangga di sekitar ibu kota yang dikelola langsung oleh pejabat pusat. Mancanegara, wilayah luar yang dipimpin oleh para bupati. Setiap bupati diwajibkan melakukan seba atau melapor secara rutin ke pusat. Ini bukan sekadar seremoni, melainkan jalur sinkronisasi informasi. Sultan Agung memastikan bahwa detak jantung di pelosok Jawa harus terdengar hingga ke singgasana Pleret. Ia membuat Segoroyoso, sebuah danau buatan raksasa, yang tidak hanya berfungsi sebagai keindahan estetika, tetapi juga sebagai cadangan air dan sarana latihan militer air. Di balik tembok Pleret, peradaban berkembang pesat. Seni, sastra, dan hukum Islam bukan lagi sekadar tempelan. Sultan Agung sendiri yang mengawasi integrasi nilai-nilai Islam ke dalam tradisi Jawa. Ia menciptakan harmoni antara otoritas agama dan otoritas raja. Tahun 1645, matahari mulai condong ke ufuk barat bagi sang raksasa. Sultan Agung Hanyakrakkusuma menyadari bahwa takhta dunia hanyalah persinggahan sementara. Di akhir hayatnya, ia tidak membangun monumen kemenangan yang sombong. Ia justru memilih sebuah bukit sunyi di selatan Yogyakarta, Imogiri. Sebuah tempat yang ia rancang sendiri sebagai peristirahatan terakhir. Di sana, di ketinggian yang seolah menyentuh awan, ia mulai meletakkan batu pertama bagi sebuah peradaban makam yang akan mengikat seluruh raja-raja Jawa dalam satu garis keturunan hingga berabad-abad kemudian. Tahun 1645, Mataram sedang berada di puncak dunianya. Namun ketika Sultan Agung mengembuskan napas terakhir, sebuah era keemasan ikut terkubur bersamanya. Takhta jatuh ke tangan putranya, Raden Mas Saidin yang bergelar Amangkurat I. Dunia segera menyadari, ia bukanlah ayahnya. Jika Sultan Agung adalah matahari yang memberi hangat dan cahaya bagi rakyatnya, Amangkurat I adalah petir yang datang tanpa peringatan. Langit Mataram yang tadinya cerah kini tertutup mendung abadi. Ketakutan mulai merayap, menggantikan rasa hormat yang selama ini menjadi fondasi kerajaan. Amangkurat I mewarisi wilayah yang luas, namun ia tidak mewarisi hati rakyatnya. Ia memiliki sifat yang sangat berbeda dari sang ayah, kecurigaan akut. Baginya, setiap tokoh senior yang setia kepada ayahnya adalah ancaman potensial. Ia mengubah gaya kepemimpinan dari populis patriarkal menjadi absolut represif. Langkah ekstrim pertamanya adalah meninggalkan Pleret, kota yang dibangun ayahnya, dengan penuh filosofi dan membangun istana baru yang lebih tertutup. Ia ingin menghapus bayang-bayang kebesaran ayahnya dan menciptakan dunianya sendiri. Dunia di mana hanya ada satu suara, suaranya. Langkah selanjutnya adalah apa yang dicatat sejarah sebagai salah satu periode paling berdarah di internal Mataram. Amangkurat I melakukan pembersihan. Tokoh-tokoh penting, bahkan kerabat dekatnya sendiri seperti Pangeran Alit tidak luput dari murkanya. Ketegangan tidak lagi merayap, ia meledak di lorong-lorong istana. Para bangsawan yang dahulu adalah pilar kerajaan, kini merasa martabatnya diinjak-injak. Benih kebencian tertanam dalam. Amangkurat I tidak sadar bahwa dengan mematahkan pilar-pilar ini, ia sedang meruntuhkan atap rumahnya sendiri. Kekuasaan yang dibangun di atas fondasi ketakutan hanyalah bom waktu. Ada luka dalam sejarah Nusantara yang sulit untuk disembuhkan.
sebuah peristiwa yang membuat tanah Mataram seolah menolak untuk berpijak. Tahun 1648, Amangkurat I yang didera paranoia akut setelah percobaan kudeta adiknya, Pangeran Alit melakukan tindakan yang tak terbayangkan. Hanya dalam waktu kurang dari 1 jam, ribuan ulama beserta keluarga mereka dikumpulkan di alun-alun. Bukan untuk didengar nasihatnya, melainkan untuk dihabisi. Tinta darah mencatat, lebih dari 5.000 ulama gugur dalam pembersihan brutal ini. Ini bukan sekadar pembunuhan massal, ini adalah pembunuhan terhadap legitimasi moral Mataram. Sejak detik itu, Amangkurat I bukan lagi pemimpin umat. Ia adalah seorang tiran yang kehilangan jiwanya. Tahun 1674 ledakan itu tiba. Raden Trunajaya, seorang pangeran dari Madura, mengobarkan api perlawanan. Ia tidak sendiri. Ia didukung oleh sisa-sisa pasukan Makassar yang legendaris. Para pejuang laut yang tak kenal, takut setelah jatuhnya Somba Opu. Aliansi ini adalah mimpi buruk bagi Mataram. Pasukan Trunajaya bergerak seperti air bah, memenangkan pertempuran demi pertempuran di pesisir utara. Rakyat yang sudah muak dengan kekejaman Amangkurat I menyambut mereka bukan sebagai musuh, melainkan sebagai pembebas. Benteng-benteng Mataram yang dulu perkasa, kini rontok satu persatu seperti kartu yang disusun rapuh. Puncaknya terjadi pada Juni 1677. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, benteng Istana Plered yang megah berhasil dijebol. Pasukan Trunajaya merangsek masuk ke jantung kekuasaan. Amangkurat I, penguasa yang dulu begitu angkuh dengan tangan besinya, kini harus menanggung malu yang paling dalam. Dalam kegelapan malam, ia melarikan diri dari istananya sendiri, membawa sisa-sisa harta kerajaan dan sedikit pengikut yang tersisa. Ia merangkak menuju ke arah barat dalam keputusasaan yang luar biasa. Tahun 1677, Mataram sedang sekarat. Rajanya terusir, istananya dijarah, dan wibawanya hancur berkeping-keping. Dalam kondisi terdesak di hutan-hutan menuju arah barat, Amangkurat I mengambil keputusan yang akan mengutuk masa depan keturunannya selama berabad-abad. Ia memutuskan untuk bersimpuh memohon bantuan kepada VOC. Ini adalah ironi sejarah yang paling menyakitkan. Mataram, yang hanya beberapa dekade sebelumnya di bawah Sultan Agung, begitu gagah mengguncang tembok Batavia, kini justru memanggil kompeni untuk menyelamatkan tahtanya. Dalam keputusasaan, Amangkurat I tidak lagi melihat VOC sebagai kanker, melainkan sebagai satu-satunya tali penyelamat, tanpa menyadari bahwa tali itu adalah jerat yang akan mencekik leher Mataram pelan-pelan. VOC adalah entitas bisnis, dan dalam bisnis tidak ada bantuan yang gratis. Di bawah perjanjian yang ditandatangani oleh putra Amangkurat I, Amangkurat II, sebagai penerus, VOC bersedia membantu menumpas Trunajaya dengan harga yang sangat mahal. Imbalannya tidak main-main. Konsesi wilayah, penyerahan pelabuhan-pelabuhan strategis di pesisir utara Jawa. Monopoli perdagangan. Mataram tidak boleh lagi berdagang dengan bangsa lain kecuali VOC. Biaya perang. Seluruh biaya ekspedisi militer Belanda untuk mengusir Trunajaya harus ditanggung oleh kas Mataram. Inilah awal dari hutang politik. Secara ekonomi, Mataram dipaksa untuk bangkrut secara sistematis demi mempertahankan sebuah mahkota yang kini sudah kehilangan taringnya. Amangkurat I tidak pernah melihat tahtanya kembali. Ia wafat dalam pelariannya di sebuah tempat sunyi bernama Tegalarum pada Juli 1677. Konon, tanah di sana berbau harum saat ia dimakamkan. Namun warisan politik yang ia tinggalkan sangatlah busuk. Tahun 1755, di sebuah desa kecil bernama Gianti, di dekat Karanganyar, sejarah besar sedang dipahat dengan tinta yang pahit. Setelah puluhan tahun didera perang saudara yang tak kunjung usai, perang yang menguras air mata, darah, dan kas kerajaan, sebuah keputusan final harus diambil. Di sana di bawah pengawasan Nicholas Harting, perwakilan VOC, para pewaris takhta Mataram berkumpul bukan untuk bersatu, melainkan untuk membagi warisan. Ini adalah meja perundingan yang menandai kegagalan total dari visi penyatuan Jawa
yang dulu diperjuangkan Sultan Agung dengan nyawa. Melalui perjanjian Giyanti, Imperium Mataram secara resmi dibelah menjadi dua entitas politik yang berbeda. Kasunanan Surakarta, di bawah kepemimpinan Pakubuwono III. Kesultanan Yogyakarta, di bawah kepemimpinan Pangeran Mangkubumi, yang kemudian bergelar Sultan Hamengkubuwono I. Perjanjian ini bukan sekadar soal bagi-bagi wilayah. Di balik pasal-pasalnya, terselip belenggu yang semakin kencang. Kedua kerajaan baru ini diwajibkan mengakui kedaulatan VOC sebagai pelindung mereka. Setiap pengangkatan raja harus disetujui oleh gubernur jenderal di Batavia. Ekonomi kedua wilayah ini pun tetap terjerat dalam monopoli perdagangan asing. Mataram tidak lagi berdaulat di atas tanahnya sendiri. Ia telah menjadi vasal dari sebuah perusahaan dagang. Sejak hari itu, Mataram tak pernah utuh kembali. Warisannya kini terbagi dalam dua keraton yang megah, namun kedaulatan politik yang tunggal dan perkasa telah lenyap, tertelan oleh ambisi dan pengkhianatan.